Bismillahirrahmanirrahim. Kerusakan yang pertama jemaah sekalian adalah dosa kesyirikan dan kekafiran. Dosa-dosa kesyirikan dan kekafiran. Apa saja dosa kesyirikan yang terjadi di akhir tahun? Perayaan dan keyakinan adanya anak Tuhan. Lalu hari lahirnya mereka rayakan. Mereka bergembira karena meyakini telah lahir anak Tuhan. Dan mereka pun menyembah. Bukan hanya menyembah Allah, tapi juga menyembah yang mereka anggap sebagai anak Allah Azza wa Jalla. Maka jemaah sekalian, tidak diragukan lagi, ini adalah kesyirikan dan kekufuran. Dan subhanallah, betapa dahsyatnya murka Allah ketika mereka mengatakan Allah memiliki anak. Perhatikanlah surat Maryam ayat 88 sampai 91. Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Dan mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Lihatlah bagaimana dahsyatnya kemurkaan Allah ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kata Allah, kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan tersebut. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh. Ang da'au lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Langit hampir terbelah. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Kalau Allah tidak menahannya, maka langit itu akan pecah. Bumi hampir terbelah. Kalaulah Allah tidak menahannya, bumi akan terbelah. Gunung-gunung hampir runtuh. Kalaulah Allah tidak menahannya, gunung-gunung itu telah runtuh. Mereka menjadi seperti itu karena takut kepada Allah. Kenapa mereka takut kepada Allah? Karena mereka mengetahui tatkala manusia mengatakan Allah punya anak, Allah Azza wa Jalla sedang murka dengan sehebat-hebatnya. Apakah masuk akal kalau seorang muslim mengucapkan selamat untuk perayaan yang mereka yakini sebagai hari kelahiran anak Allah, padahal Allah sedang murka? Nggak masuk akal. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah telah menegaskan kekafiran mereka. Di surat Al-Maidah, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Yesus putranya Maria atau Isa bin Maryam. Allah tegaskan mereka orang kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga, Trinitas. Jelas, tegas. Allah menyatakan mereka adalah orang-orang kafir. Oleh karena itu jemaah sekalian, perayaan hari kelahiran anak Allah adalah perayaan kekafiran. Mengucapkan selamat kepada mereka atas perayaan tersebut, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sama saja kita mengatakan selamat atas sujudnya mereka terhadap salib. Selamat, Anda adalah musyrik.
Itu artinya, selamat Anda orang kafir. Bagaimana mungkin orang muslim mengucapkan seperti itu? Dan kita pasti sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Kalau ada orang yang lagi minum khamar, tidak boleh atau tidak pantas kita mengatakan kepadanya, selamat menikmati khamar Anda. Sepakat tidak? Sepakat semuanya. Ada orang berzina, lalu kita katakan selamat menikmati. Ada koruptor, lalu kita katakan selamat Anda kaya raya sekarang karena hasil korupsi. Kita semua sepakat. Seharusnya kita lebih sepakat lagi. Itu lebih besar dosanya. Mengatakan Allah punya anak, meyakini Allah punya anak, merayakan hari kelahirannya dan menyembahnya, lebih besar dosanya daripada mencuri, minum khamar, korupsi, berzina, makan riba. Jauh-jauh lebih besar dosanya. Buktinya apa? Murka Allah lebih dahsyat. Allah tegaskan, ini masih dalam rangkaian ayat Surat Al-Ma'idah ayat ke-72. Masih dalam rangkaian ayat tentang kekafiran orang Nasrani. Allah tegaskan, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Korupsi dosa besar, mencuri dosa besar, berzina dosa besar, minum khamar, makan riba dosa besar. Tetapi tidak sampai mengakibatkan pelakunya kekal di neraka. Jadi, kalau kita sepakat, nggak pantas mengucapkan selamat terhadap para pelaku dosa tersebut, maka lebih tidak pantas lagi mengucapkan selamat terhadap pelaku dosa terbesar, yaitu dosa kesyirikan dan kekafiran. Oleh karena itu jemaah sekalian, ulama Islam dari seluruh mazhab semuanya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Apalagi ikut merayakan, lebih parah lagi. Atau ikut memeriahkan, menyambut dengan memasang pernak-pernik Natal, pakai topi Santa, bikin pohon Natal, atau ikut di dalam perayaan yang mengandung peribadahan kepada selain Allah tersebut, maka tentu itu lebih parah. Sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Silahkan buka buku fikih dari seluruh mazhab, semuanya sepakat. Haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Sebagaimana juga dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ahkam Ahli Dhimmah. Ini buku khusus berbicara tentang hukum-hukum orang kafir yang tinggal di negeri muslim. Kata beliau, wa amma tahni'atu bi sya'airil kufril mukhtassah bihi faharamun bil ittifaq. Adapun mengucapkan selamat terhadap syiar-syiar kekufuran yang khusus baginya, atau terhadap simbol-simbol tersebut seperti simbol salib dan lain-lain, maka hukumnya haram bil ittifaq, berdasarkan kesepakatan ulama. Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala juga berkata, tahni'atul kuffar bi'idil Christmas atau bi'ayadihim ad-diniyah haramun bil ittifaq. Mengucapkan selamat terhadap orang-orang kafir dalam rangka Idul Christmas, hari raya Natal, atau hari raya khusus mereka, maka hukumnya haram
bil ittifaq, berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat. Jamaah sekalian, perlu saya ingatkan arti kesepakatan ulama, karena banyak orang belum paham. Bahkan ada penceramah, para dai yang belum ngerti betapa tingginya kedudukan kalau ulama sudah sepakat. Ketahuilah jemaah sekalian, dalam satu permasalahan dalam agama, kalau ulama sudah sepakat, apabila ada yang menyelisihinya, maka dia sesat. Maka dia sesat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah tidak akan mempersatukan umatku di atas kesesatan. Jadi kalau ulama dahulu telah sepakat, kemudian datang generasi berikutnya, tidak boleh dia menyelisihi kesepakatan ulama terdahulu. Kalau dia menyelisihinya, dia pasti sesat. Saya berikan contoh lain jemaah sekalian. Ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Salat 5 waktu hukumnya wajib. Kalau ada orang yang mengatakan salat maghrib sunnah, maka dia sesat. Dia tidak mungkin benar. Dia tidak mungkin benar. Sama dengan permasalahan ini. Ketika ulama telah sepakat, orang yang menyelisihinya tidak mungkin benar. Walaupun kita dengar di zaman-zaman akhir ini ada orang yang sok berbeda pendapat. Padahal ulama sudah sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Ada juga penceramah dan dai yang masih merasa bingung. Bagaimana nih? Kata dia, sebagian ulama mengatakan haram mengucapkan selamat Natal. Tapi sebagian lain mengatakan boleh saja. Maka kita katakan kepadanya, nggak usah bingung, tidak ada perbedaan pendapat ulama. Silahkan buka buku fikih dari seluruh mazhab. Mazhab Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Semuanya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau ada ulama belakangan yang berbeda pendapat, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, beliau belum mengetahui kesepakatan tersebut. Kemungkinan yang kedua, dia sebenarnya bukan ulama, tapi orang sesat yang ingin menyesatkan umat. Maka hati-hati. Kemudian Allah ingatkan juga di surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Perhatikan jemaah sekalian potongan ayat ini. Dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Ulama ahli tafsir menjelaskan ayat ini termasuk dalil haramnya menyelisihi kesepakatan ulama. Karena ayat ini memberikan ancaman keras. Siapa yang mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla. Allah berikan 2 ancaman. Yang pertama, kami palingkan dia kepada kesesatan yang telah dia ambil jalannya tersebut. Yang kedua, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi kalau ada yang coba mau menafsirkan ayat, contohnya jemaah sekalian, Allah berfirman, "Idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Kalau kamu diberikan salam penghormatan, maka balaslah dengan salam yang lebih baik atau minimalnya yang serupa. Allah sudah ingatkan jemaah sekalian, ada orang-orang yang di hati mereka ada penyakit, mereka akan cari ayat-ayat untuk mendukung kesesatan mereka. Sebagaimana di ayat Ali Imran ayat ke-7. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhum ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari-cari
ayat-ayat yang mutasyabih. Mutasyabih itu artinya banyak orang belum jelas artinya dan masih bisa diarahkan kepada penafsiran yang mereka inginkan untuk menyesatkan manusia dan membuat-buat takwil sendiri. Maka contohnya ayat ini jemaah sekalian. Allah berfirman, kalau kamu diberikan penghormatan atau salam penghormatan, balaslah dengan salam penghormatan yang lebih baik atau yang semisal. Kata mereka, ayat ini menunjukkan ketika umat Nasrani mengucapkan kepada kita selamat Idul Fitri, maka kita pun harus mengucapkan selamat Natal. Subhanallah. Ini contoh jemaah sekalian, mencari ayat-ayat yang masih bisa mereka takwil untuk menyesatkan orang. Maka kita katakan kepada mereka minimalnya 2 jawaban. Jawaban yang pertama, datangkan penafsiran seperti itu dari ulama salaf. Apakah itu penafsiran ulama salaf atau hanya kalian buat-buat sendiri? Mereka tidak mungkin mendapatkan jawabannya. Karena ulama salaf sepakat haram hukumnya mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Kemudian jawaban yang kedua, penafsiran kalian pasti salah, tidak mungkin benar. Kenapa pasti salah? Karena menyelisihi ijma ulama, menyelisihi kesepakatan ulama. Gak mungkin benar. Kalau kita menafsirkan Al-Quran dan hasil penafsirannya berbeda dengan hukum yang disepakati oleh seluruh ulama, kita gak mungkin benar. Kita pasti salah. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, surat An-Nisa ayat 115. Dan masih banyak lagi syubhat-syubhat mereka. Masih banyak lagi syubhat-syubhat mereka untuk membenarkan umat Islam mengucapkan selamat Natal. Lalu apa hukumnya jemaah sekalian pengucapan selamat Natal ini? Apakah sampai pada tingkat kekafiran? Maka kita katakan, kalau orang yang mengucapkan selamat Natal itu dalam hatinya dia ridho, padahal dia ngerti itu adalah kekafiran, lalu dia ridho dengan kekafiran tersebut, maka dia menjadi kafir seperti mereka. Kenapa? Karena kaidah yang disepakati para ulama, wa man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara ijma'an. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau sekedar ragu mereka kafir, tidak. Contohnya Yahudi dan Nasrani, dia tidak anggap mereka kafir, atau dia masih ragu mereka kafir atau tidak. Padahal Al-Quran telah menegaskan kekafiran mereka, namun dia masih ragu. Atau malah membenarkan kekafiran mereka, maka dia kafir juga berdasarkan kesepakatan ulama. Pertanyaannya jemaah sekalian, kenapa dia menjadi kafir? Apabila dia menyetujui, padahal dia sudah tahu itu adalah penyembahan kepada selain Allah dan kekufuran kepada Allah. Kenapa dia menjadi kafir? Karena paling tidak 2 sebab. Yang pertama, syahadatnya terhadap la ilaha illallah telah batal. Kenapa batal? Karena la ilaha illallah bermakna la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sekarang dia telah membenarkan, telah menyetujui penyembahan kepada Yesus. Maka syahadatnya batal. Ini yang pertama. Sebab yang kedua, karena dia mendustakan ayat-ayat Allah yang telah menegaskan kekafiran mereka atau kekafiran perbuatan mereka tersebut. Contohnya yang kita sebutkan tadi, Allah menegaskan, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah itu adalah Yesus putra Maria. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah satu dari yang 3. Lalu dia menyetujui kekafiran mereka. Maka kalau begitu, dia mendustakan ayat ini. Jadi, yang merayakan, yang menyembahnya, mereka kafir, yaitu umat Nasrani, yang menyetujui mereka juga menjadi kafir. Tetapi,
kalau dia mengucapkan itu dalam keadaan dia tidak mengerti hakikat Natal. Mungkin dia pikir itu hanya budaya. Tidak pula dia menyetujuinya. Maka itu adalah dosa besar, namun tidak sampai tingkat kekafiran. Jadi perlu dirinci. Baik. Inilah jemaah sekalian, kemungkaran dan kerusakan akidah yang pertama, yaitu syirik dan kekufuran. Satu lagi jemaah sekalian, contoh syirik dan kekufuran yang biasa terjadi di akhir tahun adalah muncul para peramal. Mulai meramalkan apakah si fulan masih tetap menjomblo, atau mungkin siapa presidennya, dan lain-lain. Maka ini juga termasuk kekufuran. Mempercayai mereka juga adalah kekufuran. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang mengetahui masa depan, yang mengetahui perkara gaib hanya Allah. Surat An-Naml ayat ke-65. Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Kalau kita percaya ada tukang ramal, ada paranormal, ada orang pintar yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib, tahu masa depan, berarti kita telah menyamakan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan hanya Dia yang tahu perkara gaib. Tapi faktanya masih banyak umat Islam yang dengan mudahnya dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang mengaku dia punya kelebihan. Kenapa? Dia anak indigo, dia punya indera keenam, atau dia wali, sudah sampai derajat hakikat atau makrifat. Maka jemaah sekalian ketahuilah, yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib, walaupun dipanggil wali, dipanggil ustadz, dia adalah dukun. Dalam syariat itu namanya dukun atau tukang ramal. Jangan kita tertipu. Maka mempercayai mereka adalah termasuk kesyirikan. Mereka musyrik, orang yang mempercayai mereka juga musyrik. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazzar, Rasulullah SAW menegaskan, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayai mereka, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya kufur karena dia menyamakan orang itu dengan Allah. Kalau sekedar menonton acaranya atau membaca rubriknya atau menyaksikan langsung atau datang ke tempat perdukunannya lalu bertanya-tanya namun tidak percaya, maka dalam hadis riwayat Muslim dari Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Salatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Itu yang nonton acara ramalan atau membaca rubriknya atau nanya-nanya kepada dukun. Terserah nanya langsung atau melalui WhatsApp, sama, tidak ada bedanya. Tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Kalau percaya menjadi kafir, karena berarti menyamakan dukun itu dengan Allah Azza wa Jalla. Baik.